Kalau Michael lihat gitu ya, di antara orang-orang sukses di dunia, siapapun itu, they always have something in common. Apa itu? Salam sukses, salam sejahtera, kembali lagi bersama saya, Michael Ginarto. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Pak Tantowi Yahya. Salah satu sahabat saya yang tahun 2008, itu boleh dibilang pernikahan saya di blessing sama Pak Tantowi Yahya. Makanya sampai hari ini pernikahan saya luar biasa diberkati dan juga punya 3 orang anak. Itu salah satu motonya beliau ya. So, sobat-sobat entrepreneur sekalian, kita hari ini bakal belajar banyak tentang bagaimana caranya kita kerjasama dengan New Zealand, mungkin tentang public speaking, mungkin tentang what else ya? There's a lot of things we can learn from Pak Tantowi ini. So first and foremost, thank you Pak for coming Pak. Thank you for inviting me, Mike. Yes. It's a pleasure to be here. How are you? I'm fine, super fine. Oh, super fine. That's good. That's good. And it's always great to be back home. Yes. Jakarta is always home. Yes. For me. Home sweet home is Home here. sweet home, ya. Yes. Berapa lama nih kali ini trip ke Jakartanya? Trip ke Jakarta kali ini 10 hari. 10 hari ya. Ya, lusa kembali lagi ke Wellington. Wow. Rutin lagi. Wow. Di sana lagi dingin apa lagi Di winter apa? New Zealand, Australia, dan sebagian negara di Amerika Selatan, Afrika itu, selatan itu kebalikan dari barat. Oh. Jadi Right now summer. sekarang ini mau masuk summer. Oke. Tapi sepanas-panasnya summer di sana, sedingin-dinginnya winter di sana itu tidak terlalu ekstrim. I see. Sangat nyaman, I khususnya see, buat I kita. see. Oke. Iya. So, bagaimana Pak nih, ceritain dong. Sekarang kan jadi ambasador ya. Iya. Everybody kind of know about your story. You're very famous for being the host of Who Wants to Be a Millionaire, ya kan? You're also very successful politician, also songwriter, also singer, ya Singer, kan? ya. Country singer, gitu loh. What can't you do? You know how to do everything, gitu loh. So, Ya jadi Michael, my background itu is very colorful ya. Jadi orang kalau lihat saya, gila ya Tantowi ini, macam-macam gitu dia lakukan. luar biasa loh. Ya kan, lompat-lompat gitu ya, sampai sekarang menjadi duta besar. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa sesungguhnya apa yang saya lakukan selama ini, dari mulai tahun 82, itu saya mulai bekerja, up until now. Jadi sudah 37 tahun 37 saya tahun. bekerja. Apapun yang saya kerjakan itu, ada benang merahnya, Mike. Benang merahnya itu adalah di komunikasi. Saya memulai karir saya sebagai receptionist Hotel Borobudur Intercontinental waktu itu. 2 tahun kurang lebih saya di sana. Saya lompat ke Hilton yang waktu itu menjadi hotel termahal, hotel terbaik waktu itu. Saya diterima sebagai assistant manager. Kalau sekarang ini duty manager. Kemudian saya menjadi sales representative. Kemudian saya pindah, saya meninggalkan hospitality industry, di mana saya dididik dan ditrain. Saya pindah ke BASF Indonesia. Saya di sana 8 tahun. Yang saya lakukan itu komunikasi. Ya, jadi saya mulai karir sebagai advertising and sales promotion officer, sampai kemudian menjadi manager, kemudian menjadi public relation director of the whole group of BASF in Indonesia. Kemudian I set up my own company. Kemudian akhirnya saya menjadi MC, menjadi host televisi.
sempat mendapatkan kepercayaan, kehormatan menjadi MC pernikahannya Michael. Waduh. Tahun 2008. Yes. 11 tahun yang lalu, kurang lebih. Dan kemudian saya menjadi anggota DPR, sebelumnya menjadi politisi, dan sekarang menjadi duta besar. Apapun yang saya lakukan itu, Mike, komunikasi. Communication. Yang kemudian sekarang dikenal sebagai public speaking. Jadi people can say bahwa my background is very colorful, tapi sebenarnya enggak. Bidangnya aja yang korporasinya yang berbeda, tapi what I've been doing so far is communicating with people. Yes. Dan itu yang alhamdulillah membuat saya terus meraih kesuksesan hingga saat ini. Yes. Would you say that communication is the number one skill to success? Of in your course. opinion? Kalau Michael lihat gitu ya, di antara orang-orang sukses di dunia, siapapun itu, they always have something in common. Apa itu? Their ability to communicate, their ability to speak, just like yourself. Yes. Ya, Jack Ma misalnya. Kenapa dia begitu sukses? Dia bisa mendeliver apa yang ada di otaknya dia dengan bahasa yang sangat mudah, dimengerti. Ya, dan itu masuk sederhana, dan itu masuk ke relung paling dalam siapapun yang mendengar. And people get inspired kan? Get inspired gitu loh. Nah, jadi betul sekali kesuksesan seseorang itu banyak ditopang, sadar atau tidak, oleh kemampuan dia untuk berbicara di depan publik atau berkomunikasi. I see. Bagi orang yang mau mengasah ilmu komunikasi, bisa diajarin atau memang harus lahir? Kan ada tipe extrovert atau introvert, or what is communication in your opinion? It's a very good question. Yes. Banyak orang bilang bahwa public speaking atau ability to speak in public itu adalah talent. So you need talent to do it, just like singing Betul. atau playing music. In fact, it's not. It's totally wrong. Bahkan I can say that it's brutally wrong. Oh wow. Ya, jadi public speaking itu is a knowledge. Kalau knowledge berarti it's something that you can learn. Yang penting itu ada kemauan bagi kita untuk mempelajari itu, apalagi sekarang ini sekolah public speaking itu kan sudah berjibun di mana-mana, banyak ya. Jadi selama kita mau belajar, ya maka ilmu itu atau kemampuan itu bisa kita dapat. Apa pentingnya talent? Talent itu yang penting. Ya, samalah kalau misalnya if you have two kids, you send them to singing school. Satu punya bakat, satu tidak. Nanti yang cepat bisa itu yang punya bakat. Lebih cepat aja Lebih cepat dia adaptasinya, ya? Yes. improvisasinya. Tapi yang ini juga akan tetap bisa. Jadi kita jangan pernah kecewa, frustrasi, apalagi patah hati bahwa saya ini nggak bisa ngomong dari kecil ya begini. Oh enggak. Itu semuanya bisa dipelajari dan bisa diperbaiki. Wow, oke. So communication itu sangat penting untuk meraih suatu kesuksesan. Ya, everybody kan juga kadang kan takut, Ya. minder kalau ketemu orang ini minder gitu. Gimana sih cara nanganinnya? Ya kalau kita attend public speaking course atau public speaking school, hal-hal seperti itu akan menjadi pembahasan awal. Pertama adalah bagaimana cara kita menghilangkan nerve atau apa namanya itu demam panggung. Demam panggung, yes. Gugup gitu ya. Kemudian bagaimana kita terdengar indah. Kemudian bagaimana kita pada akhirnya terdengar meyakinkan ketika berbicara. Semuanya itu bisa dipelajari dan itu ada prosesnya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang susah. Semuanya bisa dipelajari, termasuk bagaimana cara menghilangkan rasa gugup itu tadi. Oh, I see. Okay, interesting. Pak, you ceritain jalur karir you pindah-pindah. Ya. You're famous for saying you always get out of your comfort zone gitu loh. Ya. Apa yang push you to go to the next venture, and you always come out on top every time gitu loh. Is there like a special routine that you do, or how do you know when is the right time to move on to the next opportunity? I like the question again. Yes. Saya itu termasuk orang yang terus mau maju. Jadi I'm a dreamer, so to speak. Yes. Jadi saya selalu punya sesuatu yang besar yang ada di angan-angan saya. Nah untuk itu saya perlu perubahan.
musuh dari sebuah perubahan itu adalah comfort zone. Zona nyaman ya. Zona nyaman. Jadi kita sulit maju apabila kita betah pada satu posisi di mana kita berada sekarang. Gak mungkin kita bisa maju. Jadi if you want to develop, kalau kita mau advance, maka kita harus mau untuk keluar dari zona nyaman itu. Nah, saya itu adalah orang tipe itu. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Nah, terus bagaimana caranya sukses? Simple sebenarnya, Mike. Kalau dalam filosofi saya itu, I only love what I do, and I do what I love. Atau kebalik ya, I only do what I love, and I love what I do. Rasanya kalau kita hanya melakukan yang kita suka, dan kita suka melakukannya, rasanya untuk gagal itu kecil, Mike. Kita itu potensi buat gagal itu besar ketika kita coba-coba untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya Kita nggak cintai. kita nggak cinta, kita nggak passionate gitu loh di situ. Gimana bisa hebat, Bisa mengembangkan diri. bisa mengembangkan berinovasi. diri, inovasi Iya, jika kita nggak bisa. sendiri terpaksa. Betul. Tapi kalau kita memilih satu bidang pekerjaan apa saja yang menurut orang lain itu nggak penting gitu ya, Iya, menurut orang lain itu ya ini sih ece-ece, tapi kita suka kok. Dan ketika kita suka melakukannya, ya, maka hasilnya terlihat sebuah kejujuran, sebuah kesuksesan, dan sebuah kesungguh-sungguhan. Waktu saya menentukan atau memutuskan untuk nyanyi country, lingkungan saya tuh bilang, ngapain sih lo tuh bawain lagu country? Ya ilah, kampung banget sih lagu itu, cemen, ya kayak gitu kan ya. Iya. Ya tapi gimana, saya bilang, saya suka semua musik. You really enjoy it ya. Exactly. Tapi saya nggak tahu kalau saya dengar lagu country dan menyanyikannya, ada satu kesenangan yang amat sangat. Dan ketika saya melakukan itu, aura yang saya pancarkan itu adalah honesty. Orang membacanya itu honesty, sincerity. I'm not pretending. Tulus nih ya. Tulus. Apa adanya ya. Iya, apa adanya. Saya nyanyi sesuai dengan kebutuhan lagu, and people love it. Nah, jadi nggak perlu bagi kita untuk dibilang hebat harus nyanyi yang sulit-sulit gitu loh. Iya, Mike? iya. Harus nyanyi jazz, harus ya for the sake of pleasing our friends gitu kan. Pada akhirnya buat apa? Ya, we have to please ourselves. Exactly. Ya kan? Dan kalau kita suka, ya orang lain itu juga insya Allah suka. Gitu. Sama lah waktu saya masih aktif menjadi MC, saya pilih-pilih kerjaannya. Tidak semua job itu saya ambil. Karena sekali saya berani ngambil satu pekerjaan yang saya tidak begitu suka, hasilnya tidak akan optimal. Nggak bakal optimal. Syukur-syukur nggak gagal. Gitu. Oke, ini belajar dengan ketulusan hati dan juga kongruen apa yang ada di pikiran kita dan hati kita Nyambung. lakukan nyambung ke tindakan kita ya, Yeah. which is basically the formula to sukses lagi ya. Yeah. So whatever you do, make sure you do what you love and love what you do. Love what you do. Wah, itu penting sekali sih Pak. Banyak orang yang kerja itu terpaksa ya. Iya. Benar. Atau karena pressure dari peer groupnya. Betul. Jadi ikut-ikutan. Total berapa album sih yang dikeluarkan? 8 album. 8 album. 8 How many album. songs did you sing ya total ya? I think 18 songs kali ya ada. Kalau satu album itu 12 lagu, ya seratusan lagu ya yang sudah saya rekam. Ya, Luar biasa not many lah compare to teman-teman yang jauh lebih aktif gitu. Karena saya, ya itu tadi album saya itu semuanya country. Yes. A very very niche market. Ya, no matter how small it is, it's a market, Betul. ya kan? Ada orang di situ gitu. Pernah nggak merasa you have reached the top? Maksudnya udah maksimum gitu loh? Atau kayaknya udah mentok, I can't do anything about this, and gimana how to handle that? Pernah. Nah, Itu ketika saya membawakan acara Who Wants to Be a Millionaire for 6 years. Itu acara itu menurut saya sempurna secara konsep. Nggak ada acara yang bisa mencampur adukkan emosi penonton. Yes. Ya, penonton penonton dan peserta itu berada pada perasaan yang sama. Jadi mereka under pressure,
tapi mereka juga tiba-tiba super excited. Kemudian mereka tiba-tiba sedih, kecewa gitu. It's all in the show. Nah, rasanya kalau menurut saya nggak ada acara dengan format seperti itu. Ya, orang di challenge, tidak bawa apa-apa sepeser pun. Tiba-tiba dia harus mempertaruhkan sejumlah uang yang begitu besar untuk sesuatu yang tidak pasti. Exactly. Oke? Kalau dia ternyata sukses, maka they become super excited, ya kan? Tapi ketika mereka gagal, kelihatan banget mereka itu sedih, mereka itu down. Padahal sesungguhnya mereka nggak bawa apa-apa waktu datang itu. Iya. Modalnya zero, Exactly. kan? Iya. You lose something you didn't have before anyway. Exactly. Yes. Iya kan? Exactly. Benar. Kenapa roller coaster gitu ya? Roller coaster. That's life. Yes. Nah, jadi bagi saya Who Wants to Be Millionaire itu is a super concept yang menurut saya itu very genius gitu. Saya bukannya merendahkan acara lain ya, tapi acara lain itu partial ngambilnya, Kak. Happy aja gitu kan. Tapi satu acara yang mencampur adukan emosi penonton, bukan hanya mereka yang duduk di kursi panas, tapi mereka juga yang ada di studio maupun ada di rumah dapat emosi yang sama. Setelah saya 6 tahun membawakan acara itu, timbul ada perasaan acara apa lagi ya, Mike ya? Acara apa lagi gitu. Nah, kemudian I love country music. I'm very passionate about country music. Dan saya selalu punya cita-cita untuk menjadi penyanyi country. Dan kejadian tahun 2006, saya nyanyi di Nashville, which is the mecca of country music. Illinois, No, in Tennessee. Oh, Tennessee ya, Nashville, Tennessee ya. Saya nyanyi di hadapan para pecinta country dan orang Amerika asli. Dan sukses gitu. Jadi sebagai orang Asia, orang Indonesia pertama yang nyanyi di depan audience yang sangat critical dan very demanding, and I made it. Nah, pada titik itu, lantas saya berpikir, saya mau kemana lagi ya? I reached the top. Oh my gosh. Ya kan? Saya mau jadi penyanyi country, now it happened. Yes. Ya kan? Saya mau jadi host, now it happened. Exactly. Ya kan? Jadi ketika kemudian tahun 2007 saya memutuskan untuk mundur dari dunia entertainment dan berkonsentrasi di politik dalam rangka untuk memberikan apa yang saya tahu untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Jadi I move from pleasing and fulfilling the needs of my family to fulfilling the needs of my people and my country. Jadi ketika saya lompat, saya terpilih menjadi anggota DPR tahun 2009 itu, there was no regret. No regret at all. Jadi saya kemudian udah jadi anggota DPR, kemudian masih terbelah pikiran dengan pekerjaan saya sebelumnya itu enggak, karena that's it. This is me right now, di bidang yang baru. Totalitas ke bidang yang baru at the time ya. Gitu. That is quite interesting loh. Nah, kemudian ketika saya di DPR 2 periode, saya pikir, wah, saya udah banyak tahu nih, sudah cukup. Saya mengerti menjadi legislator, mengerti berpartner dengan pemerintah, gitu ya, mengerti bekerja dalam payung kolektif kolegial, bagaimana cara memposisikan diri, memenuhi kepentingan partai yang saya wakili, dan juga memperjuangkan kepentingan rakyat yang saya wakili. Itu kan nggak mudah. Very challenging. Very challenging. Ya, kita terlalu mengakomodir kepentingan partai, rakyat marah. Terlalu mengakomodir kepentingan rakyat, partai belum tentu happy gitu kan. Ada sweet spotnya nih. Oh iya. Yes. Jadi kita harus pintar betul meniti agar supaya dua-duanya itu bisa kita lakukan dengan baik. Alhamdulillah, I did it well. Nah, sehingga ketika saya ditawari untuk menjadi duta besar, saya tidak sia-siakan kesempatan itu. Karena bagi saya inilah kesempatan bagi saya untuk to represent my country, exactly, to represent my people, and to represent my president. Wah Pak, ini saya belajar banyak. Seriously. Actually ya, kalau dipikir-pikir, boleh dibilang you're very ambitious, and then you always challenge yourself to become a better person in every venture that you do kan. Maksudnya
even in country music aja, you reach Nashville, Tennessee punya basically the concert gitu kan. But what is interesting is once you reach the top, it's not that attractive to you anymore. That you wanna move on to the next venture. That is quite a thing to ini juga loh, iya kan? Maksudnya that's a way for you to get out of the comfort zone. Ya. Is okay. I have to keep pushing myself to be the very best gitu ya Pak ya. Ya. Yang penting itu begini menurut saya ya, in life itu adalah kita itu adalah driver of our own self. Jadi ibarat kita punya mobil, kita nyetir mobil milik kita sendiri. Nah, mobil itu adalah diri kita. Ya, sopir itu diri kita sendiri. Gitu. Jadi sebagai sopir kita tahu pasti ini kapasitas mobil ini. Ya, kita mau ngebut sampai speed berapa, it's all up to us. Nah, jadi ketika kita lihat bahwa jalan itu memungkinkan bagi kita untuk ngebut, why don't you do it? Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita harus tahu kapasitas kita itu sebesar apa. And I know very well my capacity. Self knowledge nih. Self knowledge gitu. Nah, tapi kita tinggal di Indonesia yang kita tidak boleh share mimpi kita tuh in public karena takut kita dibilang ambitious, arrogant, ya kan gitu-gitu ya. Jadi keep it for yourself, tapi you have to know your capacity. Nah, jangan sia-siakan capacity itu. Kalau tidak itu wasted gitu. Oke, mantap. Pak, you sekarang jadi dubes for New Zealand. Brand new occupation, brand new position. Maksudnya, what would be the most critical skill that you need to have in order for you to thrive in your current position? I mean, you keep changing ini kan, you always thrive. There must be some secret mindset that you have. Kok bisa sekarang gitu loh? Sama kuncinya, communications. Communication ya. Iya. Jadi your ability atau kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan negara di mana kita ditempatkan. Negara itu artinya apa? Pemerintahnya, parlemennya, rakyatnya, pelaku usahanya, medianya, NGO-nya, dan stakeholder lainnya. Nah, sebagai representasi rakyat, negara, dan Presiden Republik Indonesia, kita harus bisa menyampaikan pesan itu, pesan tiga entitas ini kepada stakeholder itu dengan gaya bahasa pembawaan yang berbeda-beda, tapi message-nya sama. Jadi keberhasilan dari sebuah diplomasi itu adalah ketika kita berhasil membuat mereka itu mengerti, mendukung, dan menyetujui ide kita terhadap sesuatu. Kuncinya kan di situ. Iya, betul. Nah, selama kita tidak berhasil meyakinkan mereka, ya tidak berhasil diplomasi itu. Apalagi sampai terjadi permusuhan. Ya, kita diusir atau tidak disukai oleh negara di mana kita ditempatkan. Ya, pada saat itu diplomasi yang sedang dibawa oleh duta besar ini ya sudah gagal. Saatnya buat ditarik atau di-recall. Betul. Karena sudah tidak produktif lagi mempertahankan orang itu di sana. Nah, jadi menguasai komunikasi dalam berbagai bentuk itu adalah modal utama dari seorang diplomat, apalagi seorang duta besar. Waduh, luar biasa. Sekarang kalau di New Zealand, gimana Pak? For the past 3 years, Indonesia masuk ke New Zealand itu ada ekspornya meningkat atau ada mutualisme apa yang udah dibentuk? Saya Michael bangga sekali menjadi salah satu dari sedikit duta besar yang dititipi misi khusus oleh Presiden Jokowi. Tidak banyak. Apa itu? Jadi misi yang dititipkan oleh Bapak Presiden itu adalah bagaimana membuat Indonesia itu hadir di Pasifik, hadir di Selandia Baru. Hadir dalam pengertian kiprah kita itu diketahui dan diapresiasi
oleh Selandia Baru dan negara-negara di Pasifik yang ada di sekitar Selandia Baru. Mengapa ini penting? Karena kita punya kepentingan yang sangat besar. Kepentingan kita yang sangat besar tersebut adalah menjaga agar supaya dukungan dari Selandia Baru dan negara-negara di Pasifik atas keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu tetap terjaga. Keutuhan wilayah kita itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi Selandia Baru dan negara-negara di Pasifik itu harus mengakui keutuhan NKRI. Nah, jadi kalau misalnya ada gerakan-gerakan yang ingin mengganggu keutuhan tersebut, ya kita harus pastikan bahwa Selandia Baru dan negara-negara kecil yang ada di kawasan Pasifik itu tetap mendukung bahwa Indonesia itu adalah Sabang sampai Merauke. Itulah misi dari presiden yang diberikan kepada saya. It's a big job. It's a big job. Yes. Nah, sebagai presiden, maka presiden itu sebagai atasan hanya memberikan garis besar. Pengejawatahannya itu adalah tergantung kita. Bagaimana kita mencapainya tergantung kita. Jadi presiden itu ibaratnya ngasih kita mobil, terus kita harus nyampe ke sini. Nah, kita mau lewat mana, kecepatan berapa, Is your call. is your call. Presiden nggak mungkin sedetail itu. Nah, ya kan gitu. Yes, Nah, alhamdulillah in 3 years, almost 3 years now, Yes. rasanya message atau pesan itu sudah bisa saya deliver. Karena presiden itu tidak suka hanya send message, tapi message itu harus deliver. Delivered, yes, I yes, like yes, that yes, gitu. yes, yes, Keren yes. banget ya. Pas inauguration, Iya, kan? pas inauguration. Yeah, Dan I was menurut saya there. itu benar gitu. Yes, yes, Kita yes. kalau ngirim WA, Iya, send iya. aja sebelum dicontreng biru, Iya. belum sukses itu. Belum sukses. Benar, benar, Presiden benar. itu yang penting itu conteng biru 2 berarti Iya, iya, dibaca. Astaga. Itu satu. Betul, betul, Ini betul. simple banget tapi Ya, keren. berkena. Iya, Kena kena gitu. banget, yes. Nah, menurut saya itu dalam konteks itu saya sudah contreng biru. Iya, Nah, iya, saya kasih iya. contoh ya, Mike. Indonesia itu selama ini selalu kesulitan mengedres negara-negara di Pasifik karena mereka menganggap kita bukan bagian dari mereka. Oh, Mereka menganggap kita tuh Asia. oh. Ya memang betul. Indonesia tuh di mana-mana dikumandangkan sebagai negara Asia. Betul. Ya kan? Kita ASEAN, one of the big economies in Asia, ya. Kemudian majority of our people are Muslim. Itu kan image yang diketahui oleh masyarakat dunia tentang Luar, Indonesia, ya kan gitu. Mereka tidak sadar, ya, bahwa 5 provinsi Indonesia di timur itu, namely Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT, are geographically located in the Pacific. Yes. Iya We kan? Share the ocean, ya. We share the ocean. Yes. Jadi beranda kita itu bukan hanya Asia, Unik sih. beranda kita juga Pasifik. Yes. Jadi kita itu we are countries which are flanked by 2 big oceans, Indian Oceans and Pacific Oceans. Yes. Jadi kalau kita klaim bahwa kita juga part of the Pacific, ya very factual dong. Yes. Bukan maunya gue. Betul, betul. Itu maunya alam kok. Betul. Ya kan? Nah, kemudian di dunia ini ada suku Melanesia dan Polynesia. Jumlahnya kurang lebih di dunia saat ini 22 juta. Di mana mereka itu? Di Pasifik. Jadi penduduk Pasifik itu kalau tidak Melanesia, dia Polynesia. Iya. Oke? Nah, penduduk Indonesia atau saudara-saudara kita yang tinggal di timur itu, they are either Melanesians or Polynesians. Polynesian. Yes. Melanesian itu adalah orang Papua, orang NTT. Polynesian itu adalah orang Maluku. Jumlahnya 13 juta in total. Jadi Quite a lot, 13 out of 22, almost 60% Yes. itu adalah in Indonesia. Jadi ketika saya itu menyampaikan fakta ini ke seluruh stakeholders itu bahwa hey, we are actually Pacific and we are actually Melanesian and Polynesian and these are the facts. Faktanya adalah fakta geografis dan fakta demografis. Betul. They cannot say anything. It's not. fact. Yeah. Loh, ini bukan maunya Yes. saya kok. Iya, iya, iya. Iya, iya kan?
Nah, jadi kalau kita mulai banyak ngomong soal Pasifik, soal Papua, ya karena because we are part of it. Papua itu adalah bagian teritorial Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari zaman Hindia Belanda. Betul. Dan Papua itu adalah bagian dari Pasifik, bagian dari Melanesia. Jadi kalau pemerintah kami berbicara mengenai Melanesia, bicara mengenai Pasifik, ya because we Iya. are you. Betul. Majority of you actually ya. Even majority Yes. of you. Nah, fakta ini Mike ya belum pernah kita kapitalisasi. Sehingga jangan salahkan orang-orang sana, jangan salahkan dunia kalau kita selama ini selalu dipersif sebagai bangsa Asia. Asian, yes. Iya. Ya, sekarang kita Pasifik. Dan orang Pasifik itu majority are Christians. Iya kan? Betul. Papua, Maluku, NTT. Ya kan dia either Protestant Betul. or Catholics kan? Betul. Jadi kita also part of your community. Nah itu sekarang ini alhamdulillah kita sekarang sudah di grup sebagai bagian dari Pasifik. Yang membuat saya bangga itu kalau ada pemberitaan di media-media massa di Pasifik itu, kita sudah masuk di kolom Pasifik, Mike. Iya. Berita Indonesia itu udah masuk di kolom Pasifik. Nah ini langkah awal yang kita buat, tentu masih banyak langkah berikut yang harus kita kejar terus. Misalnya ke depannya itu from now on kita sudah harus dirangkul dalam berbagai forum negara-negara Pasifik. Ya, kita sudah harus diundang ketika mereka mengadakan kongres, conference yang berbicara mengenai Pasifik. Ya, tapi kita sudah masuk. Iya, iya. Sekarang kayak ini, tinggal kita memfollow up-nya. Nah, jadi kalau kita sudah sampai kepada titik ini, insya Allah lah misi kita sebagaimana yang dititipkan oleh Presiden itu akan semakin berhasil kita capai. Wah, luar biasa ya. Jadi udah buka pintunya nih sekarang ya. Yeah, which in is 3 years, Mike. In 3 years time, udah you position yourself Yeah, in a way that buka gerbang yeah. peluang baru sih, basically for the whole country. Iya, beranda Yes. kita yang tidak Iya, pernah kita iya, pakai. iya. Nggak pernah dipakai. Nggak itu pernah ya. kita pakai. Yes. Nah ini manifestasinya nanti Mike in the long run, kita berbicara mengenai Pasifik, di mana ada Indonesia di dalamnya. Nah, selama ini orang Pasifik kalau berbicara mengenai Pasifik, cuman hanya sampai Australia, ya kan? Yes. Jadi negara besar itu cuman Selandia Baru, yang majunya itu Australia. Kemudian ada PNG in terms of populations. Betul. Nah sekarang ini itu akan di stretch. Ya, ketika mereka berbicara Pasifik in all perspective, ada Asia, ada Indonesia di dalamnya. Yes. Ada 5 provinsi kita itu. Jadi our dreams itu adalah ketika nanti kita berbicara mengenai the new Pacific tourism map, itu ada Indonesia Timur sudah di dalamnya. Iya, bagus banget tuh. Iya kan? Jadi nanti cruise itu sudah masuk ke Indonesia Timur. Destination-nya ya. Destinationsnya, jadi connectivity yang kita bangun baik melalui udara maupun laut itu sudah berbicara mengenai Pacific as one destination, as one unit. Nah kemudian in the long run masyarakat kita yang di Pasifik itu juga akan benefit a lot. Mereka nanti kita harapkan bisa langsung berinteraksi secara ekonomi dengan saudara-saudaranya di Pasifik, namely atau primarily Australia dan New Zealand. Jadi kita harapkan ekspor lalu lintas barang dan orang itu sudah tidak lagi melalui Jakarta atau melalui Indonesia bagian barat. Mereka kita harus sudah buka akses. Dengan demikianlah maka prosperity, welfare, and development akan terjadi di Indonesia bagian timur tersebut. Nah ini yang kita bahas dalam suatu gagasan yang kemudian menjadi nyata ketika kita menyelenggarakan Pacific Expositions, yaitu pameran pertama untuk bangsa Pasifik, pameran perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kapan tuh, Pak? Itu bulan Juli yang lalu. Oh, yang kemarin ini ya? Iya, digagas oleh Indonesia dan di-endorse oleh Australia dan New Zealand, berlangsung dengan sukses di Auckland dan diikuti oleh 19 negara Pasifik. Wow. It's a big thing dan baru pertama kali terjadi dan inisiatornya adalah Indonesia. Wow. Yang selama ini mereka persip Congratulations. bukan bagian dari Pasifik. Congratulations for that. Wow.
short period of time, within less than 3 years, you achieve all that. Because I do it Yes. with passions. Yes. I do what I love and I love what I do. Kembali lagi ke situ. Kembali lagi, yes. Iya. Itu prinsip kesuksesan apapun, you just have to do it. Kalau saya tidak suka itu mungkin Yes. tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat, Mike. Yes. Is that your favorite quote, by the way? Oh yeah. Yes. It's my religion. Jadi Yes. bukan religion ya, apa namanya itu? You live by that Exactly. Bukan religion, ideology. Ideology. Yes. Ideology. I was about to say that. Yes. gitu. That's good. Well, I learned so much from you. Oh, thank you. Kalau orang yang mau kerjasama sama New Zealand, is it hard? Apa aja sih prosesnya? Oke. Misalkan ada orang punya Yeah. industri kreatif, Yeah. kopi, batik dan lain sebagainya. Yeah. Is it hard? Jadi New Zealand itu satu hal yang kita harus tahu dan sadar bahwa New Zealand is a trading country. Trading country. Jadi populasinya sangat sedikit, less than 5 million. Mereka hidupnya cuma dagang. Ekonomi mereka itu basisnya adalah perdagangan. Jadi mereka menjual hasil bumi mereka yang kualitas yang sangat bagus, yaitu dari pertanian, kemudian perikanan, kemudian dari gas bumi. Ya, mereka jual ke dunia. Jadi konsep mereka berpikir itu adalah berdagang. Karena bangsa pedagang, mereka itu nggak mau cari ribut dengan negara manapun. Damai-damai aja. Mau damai-damai saja. Ya. Nah, bekerja dengan satu negara yang prinsipnya dagang, ya kita harus tahu betul ya apa kebutuhan mereka sesungguhnya. Apalagi terhadap negara sebesar Indonesia dengan penduduk 264 juta sekian, is a huge market for them. Ya, tadinya mereka itu mengandalkan kita sebagai pasar yang sangat bisa diandalkan. Tapi kemudian datang China yang merupakan pasar yang jauh lebih besar. Jadi kita dalam perspektif pasar bagi mereka sudah tersaingi oleh China. Bukan hanya New Zealand sebenarnya, negara manapun itu akhirnya become economically dependent, ya kan? Yes. To China karena besarnya pasar mereka. Nah, jadi kita harus bisa menavigasi kepentingan kita, take and give antara Selandia Baru dengan kita. Nah, apakah ada potensi dengan Selandia Baru? Pasti ada. Ini adalah negara yang dari sisi populasi memang kecil, tapi economic development mereka sangat tinggi dan tingkat kesejahteraan mereka juga sangat tinggi. Artinya, they have a huge amount of money to spend. Ya kan? Orang ini kan orang kaya nih. Banyak duit. Banyak duit. Jadi yang harus kita jual itu adalah pertama pariwisata. Jadi lebih dari 50% dari kurang lebih 5 juta penduduk New Zealand itu adalah active travelers. Mereka itu setiap ada liburan, mereka pergi ke luar negeri. Wow. Sekarang ini masih ke Australia, karena dekat. Yes. Padahal Australia sama aja sama mereka. Iya. Kemudian China, karena China begitu aktif, ya. Nah, ini opportunity besar bagi Indonesia untuk menjual pariwisata kita. Faktor paling penting dan paling utama bagi seorang untuk menentukan pergi ke sana atau tidak adalah Direct flight. Ada direct flight nggak? Kalau terlalu banyak transit orang. malas Ya. Ya kan gitu. Oke, orang suka ke Bali ya. Iya. Australian, New Zealand, semua Iya, ke Bali. direct. Ya? Kita punya direct flight tiap hari. Emirates itu terbang tiap hari dari Auckland ke Denpasar. Kemudian Air New Zealand juga seasonal flight dari Oktober sampai dengan dari April sampai dengan Oktober. Tapi semuanya ke Denpasar. Nah, kita harapkan itu kan ke Jakarta. Karena travelers paling banyak itu adalah Jakarta. Kemudian kedua, ini negara kaya sekali lagi, banyak kebutuhan mereka terhadap produk-produk tertentu kita. Nah, ini adalah pasar yang besar. Contohnya adalah apa? Kopi. Kopi Indonesia luar biasa Kopi memang Indonesia, ya. Jadi orang New Zealand itu is a very discerning coffee drinker. Ya, jadi yang merek-merek yang bagi mereka nggak top quality itu nggak ada tempat di mereka itu. Jadi they only drink good coffee. Berapapun harganya. Ya, kopi luwak itu masih berusaha. Oke. Gitu, karena ada latar belakang luwaknya itu, Yes, yeah. kita perlu convince mereka. Higienisnya ya. Bahwa ini sebenarnya
aman gitu ya. Tapi faktor itu masih menjadi challenge bagi kita. Jadi our premium coffee itu selalu punya tempat untuk hadir dan diterima di Selandia Baru. Kemudian produk yang lain misalnya apa? Biji coklat. Coklat ya. Karena New Zealand itu kan terkenal sebagai penghasil coklat. Cocoa. Ya. Iya kan? Coklat yang bar itu kan. Yes. Jadi itu kita masih punya market. Nah di samping produk-produk yang selama ini memang unggul, yaitu adalah ampas kelapa sawit untuk pakan ternak. Oh. Nah itu pasarnya besar gitu. Itu, tapi ada lagi produk-produk lain yang tidak jumlahnya besar, tapi kalau kita bisa masuk itu akan bisa meningkatkan value dari produk kita, sehingga kita bisa menipiskan gap defisit yang terjadi sekarang ini. Misalnya ketika kita sudah berhasil mengekspor mobil, otomotif, dan peralatan mesin-mesin pertanian, ya, maka saya rasa gap defisit kita itu akan sedikit. Karena kita sekarang ini masih banyak mengandalkan komoditas, belum finish product. Betul. Tapi dengan Indonesia menuju ke 4.0, saya rasa kita sedang mengarah ke sana. Online semua ya. Iya. Orang kalau yang mau tahu lebih lanjut tentang how to work with New Zealand, is there a website they can visit? Just contact KBRI. KBRI, you will welcome them. Of course, because we are in fact, Yes, KBRI itu adalah the Marketing Office of Indonesia. Iya betul, namanya aja KBRI, betul, marketing office. Ya? Marketing Office of Indonesia. Betul. Tempat orang New Zealand mendapatkan informasi mengenai Indonesia, dan sebaliknya tempat orang Indonesia mencari tahu mengenai Selandia Baru. Kita more than welcome ya, untuk melayani semua keingintahuan, informasi yang diinginkan oleh masyarakat kita. Betul. Thank you Pak. Wah, you have been very generous with all your information, your secret to success. So I'm very thankful for that. Bagi orang yang mau contact you or follow you, do you have like a social media account? I do. Ambassador punya nggak sih? Oh Nggak tahu deh. yeah. I'm very active in Instagram. Oh, you are? What's your Instagram account? Instagram Tantowi Yahya Official. Official ya. Saya cukup rajin, sehari itu bisa 1 sampai 2 kali posting. Oke. Posting mengenai hal-hal yang terkait dengan Selandia Baru. Kemudian karena IG saya ternyata di follow juga sama orang New Zealand. Oke. Orang pemerintah New Zealand tuh follow IG saya. Oke. Iya. Beberapa anggota parlemen juga follow IG saya. Jadi saya juga hampir setiap hari itu memasukkan informasi mengenai Indonesia. Update mengenai Indonesia dari produk-produk ekspor kita, kemudian destinasi pariwisata gitu. Jadi situ atau langsung ke email pribadi saya. What is it? tantowi.yahya@yahoo.co.id. Okay. I'm more than pleased to reply all those questions. You're very generous and very open. Waduh, thank you so much nih. I learned so much. Thank you, Mike. And I believe our viewers also learn so much from you. I mau kasih sedikit rangkuman that I got. Yes. This is the golden nuggets Yeah. from the legendary Pak Tantowi ya. Number 1 is actually communication skills, which is can be learned. Bagi yang pengen sukses in whatever endeavor, you have to master communication skills. Number 2, do what you love and love what you do. Ya kan? Number 3, never settle. Ya, always challenge yourself. Get out of the comfort zone. Yeah. Am I doing okay so far? Oh yeah, good. Iya kan? Oh, you are good at summarizing all that I said. Yes, and number 4, I think it's also good to keep continuing learning from your environment and also be a marketer, a good marketer in whatever that you do, right? When you were doing country song, you're a good marketer, right? And then totalitas juga ya. Totalitas. In your the endeavor that you choose, the venture that you choose. So that's it, to sum it up. Yep. Right? I mean, like 37 years of career, I mean, in 35 minutes. Luar biasa, ini saya belajar hikmat dan pengalaman dari Pak Tantowi ya. Dari dulu I'm a fan, of course, my wedding being blessed by him. And saya mau berterima kasih sekali lagi nih, and we
learn so much. Saya juga Yes. berterima kasih sudah diundang dan berkesempatan untuk share pengalaman hidup saya, everything that I know, tanpa ada interupsi, tanpa ada jeda iklan. Biasanya kalau saya muncul di TV itu lagi enak ngomong, sekarang nggak ada. Ngomong ngalir aja itu enak banget. Yes. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan diskusikan ini Mike bisa Yes, mendatangkan bermanfaat. inspirasi dan manfaat pada akhirnya ya bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Betul. Ya. Oke, sobat-sobat entrepreneur, sekian perbincangan saya bersama Sang Tantowi Yahya. Saya yakin perbincangan kita sangat amat bermutu dan bermanfaat, dan saya berharap Anda bisa take action and apply to your life. Bagi yang ingin kontak langsung dengan Pak Tantowi Yahya, you can follow his Instagram, Tantowi Yahya Official. Or you can email him as well at tantowi.yahya@yahoo.co.id. And don't forget, please subscribe to my channel only at Michael Ginarto. Okay, it's free. Okay, so saya pengen dengar komen-komen dari Anda, and saya berharap Anda bisa komen juga tanya langsung sama Pak Tantowi. Oke, sekian dan salam sukses dan salam sejahtera.